Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat-sehat aja, baik-baik aja seperti biasanya, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, di Taiwan sekarang lagi hujan. Bukan sekarang aja ya, sudah beberapa hari ini hujan, siang malam hujan, dan udah bulan 5 tapi masih musim hujan sampai numpuk, nggak kering-kering. Gimana di tempat kalian teman-teman? Di Indonesia sama nggak musim hujan? Ya teman-teman, malam ini saya mau bercerita, mau berbagi pengalaman tentang saya yang selama ini bekerja di Taiwan. Saya di Taiwan kurang lebih 8 tahun, dan 8 tahun itu 3 majikannya. Saya cerita dari awal dulu. Yang pertama, majikan pertama saya ngurus sama finish kontrak. Pengalaman saya di majikan yang pertama sungguh tidak mengenakan, sungguh tidak pokoknya saya tidak beruntung di dalam dalam kontrak pertama. Saya tidak beruntung, tapi saya tetap jalani. Mungkin tidak seberuntung kalian yang ceritanya seperti ini. Saya ngurus Ama umur 91 tahun. Dia masih bisa jalan. Saya di situ tinggal Ama, anaknya perawan yang tidak nikah. Umurnya 51, 52 tahun, kurang lebih, atau 55 tahun, kurang lebih 50 tahunan. Tapi tidak menikah. Konon katanya kalau perawan tua itu mulutnya benar-benar katanya cerewet. Ya bener, udah cerewet, pelit. Saya nggak ngomong semua yang nggak nikah itu cerewet, enggak ya. Kebetulan majikan saya itu benar-benar cerewet banget, pelit banget, tapi amanya baik banget. Sampai bawang merah, bawang putih aja dimasukin ke dalam kamar dia. Gimana sakit hati saya setiap hari. Awal kesini saya nggak bawa HP. Saya dikasih, masih bersyukur sih, masih dikasih waktu sebulan sekali telepon ke Indonesia, itu pun menggunakan telepon rumah dan pakai kartu, pakai card yang yang bisa untuk telepon ke Indonesia. Sekali pakai bisa, nanti kalau masih ada sisa ya pulsanya kayak pulsa gitu. Kalau nggak salah pakai baby card lah. Tapi kan nggak enak ya, kita masa ya nunggu kabar aja sebulan sekali, pengen tahu di rumah itu kayak apa gimana. Selain itu pelitnya minta ampun, cerewetnya minta ampun. Selama di sana saya tuh kerja, fokus kerja. Pokoknya pelitnya minta ampun. Saya makan, saya pernah maksudnya kalau diterjemahin tuh, saya pernah dilakukan secara tidak manusiawi. Contohnya, dia beli ayam di luar tapi yang dikasih ke saya itu cuma tulang sama kulitnya aja. Dia memberi saya bakal seperti seekor anjing, dan itu tidak manusiawi lah. Ya seperti itu.
hanya diam dan selalu bersabar mengelus dada. Mungkin ini sudah nasib saya. Saya tuh mau bingung mau apa ya, mau ngadu-ngadu sama siapa, HP nggak punya. Setelah itu sering saya diperlakukan seperti itu. Makan sehari-hari pun bukan orang sini makan pakainya mangkok kecil, dan kalau disuap pakai tangan itu cuma 2 suapan, itu nasi udah habis, sayur cuma 1 sendok. Terus bayangin dia tuh kalau beli ayamnya belinya di luar, dia tuh eksekusi tulang sama kulitnya itu di dalam kamarnya dia, daging-dagingnya dia pisahin, dia makan tuh. Saya tahu tapi pura-pura nggak tahu kalau dia makan dagingnya mereka umpetin, terutama anaknya itu. Kalau si mbahnya nggak kayak gitu. Dia pun kadang saya kasihan makan nggak ada lauknya, di dalam itu dagingnya dimasukin ke dalam mangkok terus ditutupin sama nasi kalau buat mereka. Kadang-kadang si mbah lihat, kenapa sih ini dagingnya taruh di dalam dan di luar. Anak yang ya, saya pun walaupun saya pertama datang saya tahu mereka ngomong apa, saya cuma nggak bisa ngucapin ya. Yang ini tulang sama kulitnya itu dikasih singkirin, saya makan belakangan tidak bareng sama mereka, dikasihin ke saya, kan saya di dapur. Ngenes ya, saya ngenes banget, sedih banget, cuman mau gimana lagi. Hal itu saya masih saya pun masih awam, mau ngadu-ngadu ke siapa, gimana. Sering kalau beli sama beli, kalau kadang bungkus ikan juga sama, saya cuma dikasih tulangnya doang. Cuman udah saya jalani, makanya saya sampai finish kontrak. Sebenarnya saya udah nggak tahan dan banyak cerita-cerita yang lainnya yang tidak saya ceritakan. Setelah itu saya makin kadang di jalan saya dilarang ngomong sama teman, dilarang ngobrol sama teman. Kalau ketemu di jalan lagi ngajak jalan-jalan simbah, tapi saya ngelawan aja nggak apa-apa. Terus saya ngobrol juga ngobrolin mereka, saya ngobrol baik-baik, cuman orang mana. Terus semakin lama saya punya uang, kenal dengan teman-teman, udah itu beli HP aja di situ, ya udah gitu. Lama-lama ya saya punya HP, bisa apa ya intinya walaupun dengan keterbatasan HP, sampai ngecas aja katanya nanti kalau sudah mau habis baru dicas, bilangnya gitu. Allah mbak, pokoknya di dalam 3 tahun itu saya kerja full, berhenti kalau makan aja. Bener-bener saya gimana gitu, kayak pokoknya tertekan banget, pelit iya, cerewet iya. Untung simbahnya masih baik. Coba dia simbah itu kepasta kan tanya sama aku, kamu sukanya sayur apa? Ini saya sayur kangkung. Ya 1 ikat tuh dulu 10 NT, simbah beliin 2 ikat sama saya, sampai bertengkar nyampe rumah. Tanya ngapain beliin dia sayur, bilangnya gitu. Sampai bertengkar sama simbah belain saya, enggak apa-apa, kenapa sih, kan dimakan. Dia bilang gitu, sama simbahnya bilang gitu. Pokoknya udah banyak cerita di dalam 3 tahun itu, tapi alhamdulillah saya finish kontrak. Dirayu segimana juga saya nggak mau suruh sambung, hati saya udah terlanjur sakit karena segitu 3 tahun pertama saya masih awam, masih belum ngerti apa-apa. Setelah finish kontrak, alhamdulillah finish, saya mendapatkan majikan yang kedua. Serumah cuma berdua dengan simbah. Terus habis itu, tapi nggak lama simbah itu mendapat Mbak bisa jalan pelan-pelan, tapi dia tuh ngawur, udah
pikirannya udah apa, kalau bahasa sininya luang siang, jadi sering apa sih namanya, udah pikun lupa mau pikun, udah pikun, udah ngawur. Pokoknya nggak lama, cuma setahun simbahnya terus meninggal. Baik banget, saya cuma berdoa sama simbah, anaknya nggak jauh dari situ, cuma beda rumah aja, baik juga. Terus saya pindah di majikannya sekarang, alhamdulillah Allah memberi saya apa ya, jalan yang terbaik, apa ya, dapat majikan yang kurang baik. Setelah saya di majikannya sekarang, alhamdulillah, agent janji sama saya, dia tahu betapa sabarnya saya. Waktu dapat majikan yang pertama itu bilang, nanti saya kasih kamu majikan yang baik. Bener, yang sekarang bener-bener majikan saya baik, gak rewel, gak pelit, borat, makan saya bebas, terserah saya mau makan apa aja boleh. Saya sering dibeliin baju, ulang tahun saya dikasih uang, dikasih amplop merah, terus pas Imlek juga alhamdulillah. Dulu di majikan pertama saya juga dikasih Imlek, kasih amplop, tapi isinya cuma 200. Tapi saya masih bersyukur masih dapat. Pikiran saya tuh yang di luar sana juga banyak mbak-mbak yang kayak pekerja kayak saya ini nggak dapat. Saya tetap masih disyukuri, walaupun cuma 200 NT, saya masih tetap disyukuri. Harapan saya besar, insya Allah dapatnya banyak nih. Tapi kenyataannya beda. Enggak. Di majikan yang pertama setahun sekali Imlek saya cuma dapat 200 NT. Di tahun kedua pun sama, sampai di tahun ketiga, sampai saya finish kontrak pun sama. Sampai saya pindah, saya juga alhamdulillah masih dikasih amplop. Isinya berapa? 600 NT. Tapi saya tetap disyukuri, alhamdulillah masih lumayan buat bayar taksi pergi ke kantor agensi, seperti itu. Dan sekarang di majikan yang ketiga ini alhamdulillah majikan saya baik banget, moral banget, pokoknya baiknya. Amplop juga isinya beda, jauh beda banget. Baju saya sering dibeliin, makanan sehari-hari kalau dia keluar pulang bawain makanan ngasih saya. Terus apa ya, ucapan kayak temen gitu, ngobrol tuh sering bercanda gitu, jadi saya bikin betah di sini, bikin enjoy di sini, walaupun saya nggak pernah libur. Saya pertama di majikan yang pertama itu cuma liburnya kalau Idul Fitri aja, 1 tahun sekali. Itu pun udah sangat tertekan banget karena kerjanya full, capek banget. Di majikan kedua saya masih 1 tahun saya nggak pernah ambil libur. Dan di majikannya sekarang dari tahun pertama sampai sekarang udah 5 tahun di sini saya nggak pernah ambil libur karena pasien saya tidak bisa ditinggal. Terus saya pun pertama kenapa saya nggak pernah libur, pertama apa ya, pasien saya nggak bisa ditinggal. Yang kedua, saya katrok, bener-bener katrok, nggak tahu jalan. Di sini saya nggak punya teman akrab banget, ada pun mungkin jauh-jauh, dan saya tuh nggak tahu jalan di mana harus pergi dan menemui mereka. Saya kalau kemana-mana ya diantar majikan, kemana nggak kemana-mana sih, cuma kalau mau misalnya kan yang deket-deket aja. Tonggo Indo juga nggak jauh, jalan kaki 15-20 menit, yang penting jalan kaki saya nyampe, tahu jalannya. Kalau saya harus pergi naik mobil, saya kalau naik taksi saya nggak bisa, nggak tahu jalan, intinya seperti itu. Dan saya pun saya merasa nyaman di rumah, nggak libur pun nggak apa-apa, walaupun kadang-kadang sudah bosen, jenuh banget pengen gitu. Tapi dipikir lagi, yang pertama apa sih, pasien saya nggak bisa ditinggal, yang kedua saya kata nggak tahu jalan kemana-mana, yang ketiga saya ini mabuk kendaraan. Jadi saya daripada nanti pulang libur, pulang sakit, berabaikan pas saya harus ngurus pasien, ngurus rumah. Kalau saya mabuk kendaraan otomatis kan saya tepar. Saya kalau mabuk kendaraan itu lama, berhari-hari baru kepala peningnya itu hilang. Jadi
saya harus bisa membawa diri, kerja ikut orang, ya saya mencari apa ya, untuk tidak apa ya, tidak membebani saya terlalu. Daripada saya sakit gimana, saya harus kerja, masa pulang-pulang habis liburan pasti capek tambah sakit. Nah, saya nggak mau ambil resiko, jadi saya lebih baik di rumah pun saya merasa nyaman, jadi saya ngambil libur. Terus yang pertama ya emang kayak gitu, pasiennya nggak bisa ditinggal. Bukan saya nggak boleh libur, saya boleh libur, cuma ada alasan yang kedua lagi, saya nggak tahu jalan, dan yang ketiga saya itu mabuk kendaraan. Jadi lebih baik ya udah, ada 3 hal yang tidak apa ya, membuat saya tidak libur seperti itu. Jadi ya nyaman di rumah, ya di rumah, alhamdulillah majikan saya baik banget. Oh ya teman-teman, sekian dari saya, pokoknya banyak ceritanya yang tidak saya ungkapin karena durasinya udah panjang. Sekian dari saya, maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman, lain kali kita sambung lagi ceritanya. Monggo yang mau request cerita apa dan saya bikin konten apa, silakan di komen ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Babu Taiwan. Bye bye teman-teman.